Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk postingan kali ini gua nggak joget-joget, gua nggak lip sync lagu ya, tapi gua ingin berbagi cerita yang beberapa hari yang lalu ya, ini hampir menimpa gua ya. Maksudnya untuk pengguna TikTok dan lainnya, hati-hati. Hati-hati, kasus penipuan banyak banget, macem-macem, dan sudah hebat-hebat lah. Hebatnya termasuk hebat. Untuk orang-orang yang awam mungkin bisa tertipu ya. Intinya langsung aja ke cerita ya. Jadi ada akun TikTok, mengirim pesan berteman, terus lalu mengirim pesan ke pesan biasa tuh yang pesan, pokoknya pesan lah gitu. Udah gue jawab, lanjut gue jawab. Dia intinya dia pengen berteman sama gue, ya gue terimalah. Lantas dia minta nomor WA, ya gue kasih. Dan ini akun TikTok dari luar negeri ya, dari Amerika. Dia ngakunya orang Amerika. Nah, dan benar juga, dia tuh nge-WA langsung, dan nomornya itu pun nomor dari sana, dari luar. Kalau orang Indonesia kan 0808 berapa, dia beda tuh ya. Dia WA, gua bales, intinya berteman, bla 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 bla. Nah, intinya, dan dia mengaku dia tuh tentara angkatan laut Amerika Serikat yang sedang bertugas di Irak. Nah, sedang perang lah ibaratnya gitu. Dia kirim fotonya dengan bajunya, dengan pakaian biasanya, dia kirim foto-foto lah ibarat. Oke, di situ gue masih positif, gue gak ada pikiran macam-macam lah ibaratnya ya. Oke, kita berteman. Nah, tapi lalu lanjut dia tuh bercerita, ini WA ya, nggak nelpon ya, cuman hanya sekedar WA. Lanjut dia tuh ingin bercerita penting gitu. Saya ingin ada satu misi penting yang pengen disampaikan ke gua. Dia pasukannya itu sekitar 10 orang, grupnya dia itu. Dia mendapatkan uang rampasan pasukan Irak yang ingin dibelikan ke amunisi. Total uangnya itu 30 juta US dollar. Nah, jadi pasukan ini, grup ini nggak pengen uang itu masuk ke negara Amerika dengan alasannya seperti itu, dan ingin dinikmatin oleh masing-masing orang tersebut. Nah, berhubung dia sedang bertugas di Amerika, ini alasan dia ya, dia tidak bisa mengirim paket transfer uang dan lainnya ke Amerika. Jadi dia butuh seseorang untuk menerima paket itu. Nah, tertujulah dia minta tolong ke gua ya. Dan gua dari awal sudah, ya oke lah kita berteman. Dan dia minta tolong gitu, andai gua bisa bantu, oke gua bantu, gua bilang gitu. Selama lu nggak minta duit ke gua, karena gua juga orang susah gitu. Dia bilang, enggak, saya nggak butuh duit Anda, banyak gitu. Saya hanya butuh orang untuk menerima paket saya. Di foto tuh duitnya, terlihat duit dengan koper kebuka, duitnya penuh ya. Terus intinya langsung dia minta alamat lengkap, gua kasih lah. Dan dia berjanji ingin memberikan 30% dari isi koper tersebut. 30 juta US dollar dibagi 10 orang, itu masing-masing mendapatkan 3 juta US dollar yang akan dikirim ke gua itu, di koper itu tuh. Ya, kebayang dah tuh duit berapa. 3 juta US dollar gua hitung itu dengan kurs 16.000, itu sekitar 48 miliar. Dan gua akan mendapatkan 30% ya, sekitar 12 miliaran lah ya. Duit itu men, duit. Nah, di situ gue masih positif. Dia ngirim foto berbentuk koper warna oranye. Nah, ini covernya udah saya akan kirim ke sana. Anda siap-siap 2 kali 24 jam koper itu akan nyampe ke Indonesia.
Nah, dia juga ngomong dengan dia mengirim paket tersebut dengan biaya 3.500 US dollar. Oke. Dia ngirim video pengiriman di tempat pengiriman barang. Kalau ibaratnya kayak kita mah kayak di bandara gitu deh. Koper yang kita pengecekan koper yang jalan gitu. Dia videoin itu seperti itu. Udah kayak bener kopernya ya warna oranye juga. Dari situ gue udah ngehayal, waduh, gue bakal dapat duit gede. Nah, udah dikirim koper, terus tolong kamu jaga kepercayaan saya. Oke, gue jaga sampai gue sumpah tuh, demi Allah gue akan jaga kepercayaan lo. Dan Anda tidak akan menyesal bekerja sama dengan saya. Tapi ini ada bea cukai di negara Anda yang tidak bisa dibayarkan oleh saya. Harus Anda yang bayar di sana. Dan tolong jangan lama-lama paket itu ada di bandara, ceritanya dia. Oke. Nah, gua tunggu sehari sampai gua nggak dagang nih, gua nggak nyari duit. Pas kedua harinya, tepatnya kemarin nih, hari Senin, gua dapet telepon. Ngakunya dari bea cukai. Selamat pagi, Anda mendapatkan paket dari Melissa Jack, dan Anda harus membayar biaya bea cukai sebesar 5 juta. Di situ gue masih positif. Nah, pas dia ngirim nomor rekening, di situ gue baru curiga karena yang dikirimnya itu nomor rekening pribadi. Kalau ibaratnya kalau kita beli tiket kereta kan pasti ada logonya KAI atau apa gitulah. Ini nggak ada, kosong gitu. Di situ gue udah, wah ini nggak benar. Dan untuk memberikan kepercayaan gue bahwa ini nggak benar, gue sampai nelpon sepupu gue yang orang bea cukai juga. Kebetulan ada sepupu, dan dia menjawab itu 100% penipuan ya, karena sudah banyak korbannya itu. Nanti lu transfer biaya bea cukai itu hilang duit lo. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke. Intinya untuk pengguna TikTok dan lainnya, hati-hati, waspada. Negara kita negara miskin, kaya tapi miskin, koruptor banyak, susah cari duit, penipunya juga banyak. Oke. Intinya hati-hati ya. Cukup sekian deh ya, cerita dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Intinya gue udah ngehayal mau, set 12 miliar men, 12 miliar. Ternyata itu cuma zong, penipuan. Hebat, penipunya hebat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.